Malam Kelam. Di sebuah kampung kecil bernama Kampung Nira, terdapat seorang penjual soto bernama Pak Raga. Usianya sekitar 40-an. Tubuhnya kurus, wajahnya sering terlihat lelah. Namun tatapannya selalu ramah setiap kali ada pelanggan datang. Dulu, kehidupannya bisa dibilang biasa saja, kadang cukup, kadang harus mengencangkan ikat pinggang. Warung sotonya berada di pinggir jalan kecil yang mengarah ke sawah. Bangunannya sederhana dari kayu, dan atapnya sudah mulai karatan. Ia membuat soto dengan peralatan yang seadanya, dan pembelinya tidak pernah lebih dari 5 orang setiap pagi. Kadang hanya para buruh tani yang mampir sebelum pergi ke sawah. Rutinitas Pak Raga hampir tidak pernah berubah. Bangun jam 4 pagi, menyiapkan kuah, memotong daging, menanak nasi, lalu membuka warung sekitar jam 5. Jika hujan turun, warungnya tutup karena air sering masuk dari bawah pintu. Dan kalau musim panen sudah selesai, warungnya makin sepi karena tak ada yang lewat. Pendapatan harian bisa hanya belasan ribu. Bahkan pernah suatu hari, tidak ada satupun orang yang datang, dan Pak Raga hanya duduk termenung sambil mengaduk kuah agar tidak gosong. Bu Raras, istrinya, biasanya membantu jika sempat. Ia yang selalu menyiapkan bawang goreng dan sambal. Ia juga suka ngobrol dengan para ibu-ibu yang lewat. Walaupun hidup mereka sederhana, Bu Raras adalah tipe perempuan yang selalu bisa membuat rumah yang kecil itu terasa hangat. Namun kehangatan itu lama-lama hilang seiring berjalannya waktu, entah karena keadaan ekonomi yang makin sulit atau karena mereka berdua terlalu lelah menghadapi hidup. Tetangga pernah mendengar mereka bertengkar kecil karena masalah uang sekolah anak yang belum lunas, atau karena beras di dapur habis sebelum waktunya. Semua itu berubah. Dalam waktu 1 minggu saja, perubahan itu begitu cepat dan begitu drastis sampai ada orang yang bilang seperti mimpi. Suatu pagi, orang-orang yang lewat terkejut melihat warung Pak Raga yang biasanya sepi sudah dipenuhi orang bahkan sebelum matahari terbit. Mereka rela antre, berdiri, duduk di kursi tambahan, bahkan ada yang menunggu sambil berdiri karena kursi warung sudah penuh. Suara pengadukan kuah, suara sendok, suara mangkuk beradu, dan suara orang-orang memanggil pesanan mengisi udara pagi Kampung Nira seperti tidak pernah sebelumnya. Tambahin sotonya 1 mangkok lagi, Pak. Pak, saya bungkus 2. Antre dong. Saya duluan. Yang lebih mengejutkan lagi, pembeli bukan cuma warga kampung. Orang-orang dari kampung sebelah bahkan dari kecamatan lain mulai mampir. Mereka bilang ada yang cerita kalau soto Pak Raga sekarang enak banget, beda dari biasanya. Bukan cuma enak, rasanya bikin nagih. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang membuat orang ingin kembali lagi dan lagi. Kata orang, kuah sotonya harum bukan main. Ada aroma kuat seperti campuran rempah tua, kaldu daging yang sangat pekat, dan sedikit wangi yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Bahkan mereka yang biasanya tidak terlalu suka soto pun tiba-tiba jadi ingin mencoba. Gila, ini enak banget, kata seorang pelanggan sambil menyeruput kuah hingga bibirnya berdecak puas. Kayak beda dari semua soto yang pernah gue makan. Berita tentang soto yang naik level itu menyebar sangat cepat. Bahkan beberapa orang sampai membuat video pendek tentang warung itu, diunggah di media sosial, dan mendapatkan banyak komentar. Tidak butuh waktu lama sampai akhirnya antrean di warung itu semakin gila. Orang datang bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk membuktikan cerita yang beredar. Tak lama setelah itu, perubahan lebih besar terjadi. Dalam waktu sangat singkat, Pak Raga membeli motor baru. Motor hitam mengkilap yang harganya jelas tidak murah. Sebelumnya, Pak Raga bahkan tidak pernah memakai motor, ia hanya punya sepeda tua yang sudah berkarat. Warga kampung terheran-heran melihatnya melintas dengan motor baru itu sambil tersenyum. Beberapa hari setelah itu, rumah Pak Raga direnovasi. Tukang bangunan bekerja siang malam, mengganti dinding kayu dengan tembok kokoh, menambah teras yang lebih lebar, dan memasang jendela baru yang besar. Warung sotonya juga ikut direnovasi. Atap diganti dengan yang lebih bagus, lantai diplester, dinding dicat, dan lampu baru dipasang agar terlihat lebih cerah. Tidak butuh waktu lama sampai akhirnya ia menggaji 3 karyawan baru untuk membantunya. 2 orang di bagian dapur, 1 orang khusus melayani pembeli. Warung itu yang dulu hanya bisa menampung belasan orang, kini bisa menampung 3 kali lipat jumlahnya.
Bahkan area parkir ditambah agar kendaraan para pembeli tidak mengganggu jalan. Orang-orang kampung hanya bisa geleng-geleng ketika melewati warung itu. Cepet banget kayaknya, bisik seorang ibu sambil melihat warung yang sedang dipenuhi orang. Duitnya dari mana, ya? Sahut yang lain. Aneh banget. Dulu hujan dikit aja tutup. Rumor bermunculan seperti jamur di musim hujan. Ada yang bilang Pak Raga mungkin dapat rezeki nomplok. Ada yang bilang dia menang undian. Ada yang bilang warungnya dipromosikan orang penting di kota. Tapi rumor yang paling sering dibicarakan, berbisik dari mulut ke mulut, adalah dugaan bahwa ia menggunakan sesuatu yang bukan manusiawi. Namun di antara semua rumor, ada satu hal yang paling membuat warga bertanya-tanya. Istrinya, Bu Raras, tidak pernah terlihat keluar rumah lagi. Padahal Bu Raras dulu terkenal ramah. Ia sering menyapa tetangga, membantu membawa barang belanjaan ibu-ibu, ikut acara arisan, bahkan suka meminjamkan bumbu dapur jika ada yang butuh. Tapi sejak warung soto itu mendadak ramai dan kaya besar, Bu Raras seperti lenyap dari kehidupan sehari-hari kampung itu. Pintu rumahnya selalu tertutup. Jendela baru yang dipasang selalu gelap meskipun siang hari. Tidak ada suara aktivitas dari dalam. Tidak ada bayangan orang lewat di belakang tirai. Bahkan ketika ada undangan rapat RT, Pak Raga saja yang keluar. Ia menerima kertas undangan dengan wajah tegang dan langsung menutup pintu tanpa mengizinkan orang lain melihat ke dalam. Orang-orang mulai menduga-duga. Ada yang bilang Bu Raras sedang sakit parah. Ada yang bilang dia sedang istirahat karena kecapekan. Ada juga yang bilang dia sedang menjaga rumah. Tapi orang-orang pelan-pelan menyadari sesuatu, sudah lebih dari 3 minggu, tidak ada satupun yang melihat Bu Raras. Bahkan sekilas, yang membuat keadaan semakin merinding adalah cerita dari anak-anak kecil. Suatu malam, sekitar jam 9, sekumpulan anak sedang bermain petak umpet dekat rumah Pak Raga. Mereka berlari, tertawa, dan bersembunyi di balik pohon pisang. Namun salah satu anak menghampiri ibunya sambil menangis. "Ma, tadi aku lihat ada ibu-ibu, tapi mukanya pucat." Dari jendela rumah Pak Raga, ketika ditanya lebih lanjut, anak itu bilang wajah ibu itu tampak tinggi, kurus, matanya merah seperti habis menangis lama, dan bibirnya pecah-pecah. Ia berdiri di balik tirai jendela, mengintip lewat celah kecil, kayak manggil, tapi suaranya kecil banget. Sang ibu tentu saja menganggap anaknya hanya berhalusinasi atau ketakutan gelap. Tapi cerita itu menyebar kemana-mana. Anak-anak lain ikut mengaku melihat makhluk atau orang yang berdiri dekat jendela itu. Ada yang bilang wajahnya datar tanpa ekspresi. Ada yang bilang ia menangis sambil menatap kosong. Ada juga yang bilang ia terlihat seperti mencoba menggapai sesuatu dari balik jendela. Namun bagian paling menyeramkan bukan berasal dari anak-anak. Cerita itu datang dari para orang dewasa yang mulai sadar ada yang tidak wajar. Beberapa warga yang pulang malam dari ladang atau dari perjalanan jauh mengaku mendengar sesuatu dari dalam rumah Pak Raga. Suara lirih, seperti seseorang menangis pelan. Suara perempuan. Kadang suara itu terdengar jelas seolah dekat dengan pintu. Kadang terdengar jauh, seperti berasal dari ruang belakang rumah. Kadang seperti tertahan, seperti seseorang sedang menutup mulut seseorang agar tidak bersuara. Tetapi siapapun yang mendengarnya selalu merinding dari ujung kaki sampai kepala. Masalahnya, tidak ada yang berani memastikan. Tidak ada yang berani mendekati rumah itu lebih dekat. Tidak ada yang mau mengetuk pintu dan bertanya. Dan tidak ada pula yang punya cukup keberanian untuk menanyakan langsung kepada Pak Raga apa sebenarnya yang terjadi. Sebab setiap kali seseorang mencoba menyinggung soal Bu Raras, wajah Pak Raga berubah. Senyum ramahnya hilang. Matanya menjadi kosong dan gelap. Tatapannya seperti memperingatkan. Bu Raras sedang istirahat, ujarnya cepat. Dia tidak bisa diganggu dulu. Setelah itu, ia selalu mengalihkan pembicaraan atau berjalan pergi. Pelan-pelan, suasana kampung berubah. Warung Pak Raga semakin ramai setiap hari, pendapatannya semakin meningkat. Kehidupannya semakin mewah. Tapi misteri tentang Bu Raras menggantung di udara seperti kabut yang tidak pernah hilang. Rumah mereka semakin sepi, jendela semakin gelap, dan suara tangisan itu semakin sering terdengar. Namun hingga hari itu, tidak ada satupun yang tahu bahwa semua yang terjadi baru awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan.
Suatu pagi, embun masih tebal dan udara dingin menggigit kulit. Wawan karyawan baru Pak Raga datang lebih awal dari biasanya. Biasanya dia muncul sekitar jam 5 lewat sedikit, tapi hari itu entah kenapa dia kepikiran buat datang lebih cepat. Mungkin karena semalam dia mimpi aneh tentang warung itu, mimpi yang bikin tengkuknya merinding sejak bangun. Dia membuka gembok kecil di pintu samping warung dengan kunci yang Pak Raga kasih. Suara kerak dari gembok terdengar lebih keras dari biasanya, seolah-olah pagi itu sunyi banget. Wawan masuk pelan-pelan, menyalakan lampu dapur depan, lalu mulai merapikan meja, gelas, piring. Semua seperti rutinitas biasa, tapi saat dia mulai melangkah ke area belakang tempat biasanya dia cuci peralatan besar, dia berhenti mendadak. Ada bau aneh, bau yang langsung nyelekit masuk ke hidung, kayak sesuatu yang gosong. Tapi bukan gosong yang biasa, bukan bau daging ayam atau sapi kebakar. Ada campuran amis yang lembut tapi menusuk, kayak darah lama yang sudah setengah mengering tapi dipanaskan lagi. Wawan spontan menutup hidung sambil mundur setengah langkah. Ya Allah, bau apa ini? Gumamnya. Karena penasaran dan sedikit takut dia mendekat lagi, meski langkahnya pelan dan ragu. Bau itu makin kuat saat dia berada di dekat pintu kecil yang menghubungkan dapur depan dengan dapur belakang. Pintu itu biasanya terbuka, tapi hari itu tertutup rapat. Wawan mengetuk perlahan. "Pak, ini baunya apa ya?" Belum sempat Wawan mengetuk kedua kali, pintu itu kebuka keras dari dalam. Pak Raga muncul, wajahnya pucat. Matanya merah, entah karena kurang tidur atau karena habis marah. Tapi yang paling jelas, dia terlihat kaget, bahkan cenderung panik melihat Wawan di situ. "Oh, itu." Suara Pak Raga terdengar goyah beberapa detik sebelum akhirnya dia memaksakan senyum. "Panci lama, lagi direndam. Nanti saya aja yang bersihin." Wawan mengangguk kecil, tapi hatinya nggak yakin. Soalnya, kalau cuma panci gosong, kenapa aromanya begitu? Dan kenapa Pak Raga reaksinya seperti baru memergoki anak kecil mau buka lemari rahasia? Wawan mau tanya lagi, tapi Pak Raga langsung menutup pintu itu. Bukan pelan, tapi menghentakkan. Setelah itu, sepanjang pagi, Pak Raga nggak seperti biasanya. Biasanya dia santai, banyak bercanda, kadang nyuruh Wawan istirahat dulu kalau kelihatan capek. Tapi pagi itu dia pendiam sekali, wajahnya tegang, dan matanya selalu melirik ke arah pintu dapur belakang seolah khawatir seseorang akan masuk. Sejak kejadian itu, Wawan mulai memperhatikan satu hal. Pak Raga tidak pernah belanja daging di pasar. Padahal setiap hari dia menjual soto dalam porsi banyak. Harusnya setiap subuh dia butuh stok daging sapi segar. Tapi Wawan perhatikan, meski dia sering disuruh ikut ke pasar beli bawang atau seledri, daging tidak pernah ada dalam list belanja. Awalnya Wawan pikir mungkin ada supplier khusus atau saudara yang punya peternakan. Tapi makin dipikir, makin aneh. Soalnya, 5 hari kerja, tak sekalipun Wawan melihat daging dalam jumlah banyak masuk ke warung. Namun yang Wawan lihat justru sesuatu yang lebih janggal. Setiap jam 3 atau 4 subuh, sebelum azan pertama, Pak Raga selalu keluar sendirian. Dia naik motornya pelan, tanpa suara knalpot berisik, dan pergi ke arah sungai tua di ujung kampung. Sungai itu sudah lama nggak dipakai mandi atau cuci apa-apa. Orang-orang bilang, setelah banjir besar 10 tahun lalu, sungai itu berubah menjadi tempat yang angker. Katanya, pernah ada keluarga yang hanyut dulu di sana. Ada juga cerita tentang suara-suara yang muncul saat malam Jumat. Tapi Wawan gak begitu percaya cerita begituan. Yang bikin merinding bukan sungai itu, tapi kebiasaan Pak Raga. Soalnya, setiap pulang dari arah sana, Pak Raga selalu membawa satu kantong hitam besar. Kantongnya tebal, seperti plastik sampah ukuran besar. Dan isinya berat, sampai-sampai motornya terlihat miring sedikit. Pak Raga selalu memegang kantong itu erat-erat, seperti melindungi sesuatu yang penting. Begitu sampai di warung, dia langsung masuk ke dapur belakang, mengunci pintunya, dan tidak ada yang boleh masuk. Ketika Wawan iseng mau bantu bawa kantong itu, Pak Raga langsung membentaknya, "Jangan dipegang, ini bahan penting, nanti kamu rusak." "Maaf, Pak, saya cuma mau bantu sudah. Ke depan saja." Itu pertama kalinya Wawan kena marah besar. Dan sejak itu, Wawan makin penasaran. Hari demi hari, bau aneh dari dapur belakang itu makin sering muncul. Kadang samar, kadang sangat kuat sampai bikin mata Wawan berair.
Kadang terdengar suara dentingan panci besar, tapi bukan dentingan biasa. Bunyi itu lebih berat, seperti memukul sesuatu yang keras, atau sesuatu yang lebih padat daripada tulang ayam. Pas malam hari, saat warung sudah tutup dan Wawan pulang, warga kampung sering cerita sesuatu. Katanya dari dapur belakang warung itu, mereka sering mendengar suara seperti benda basah diseret di lantai. Suara srek, srek, yang panjang dan membuat bulu kuduk berdiri. Ada juga suara seperti bisikan, pelan sekali, hampir tidak terdengar jelas. Tapi nadanya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa apapun yang pernah mereka dengar. Seperti mantra, seperti seseorang sedang berbicara dengan entitas lain yang tidak terlihat. Beberapa warga bahkan mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di balik jendela belakang warung. Bayangannya bergerak, tapi bukan seperti manusia biasa. Gerakannya lambat dan memanjang, seperti tubuhnya tidak benar-benar utuh. Tapi setiap ditanya, Pak Raga cuma tertawa dan bilang itu kucing. Kucing mana yang bisa berdiri tegak begitu? Gerutu warga. Karena makin penasaran, Wawan mulai melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak yakin benar, mengintip. Suatu pagi, ketika dia datang lebih cepat lagi, dia sengaja jalan ke arah dapur belakang. Dia tahu pintunya selalu terkunci, tapi jendelanya kadang dibuka sedikit. Hari itu, jendelanya terbuka setengah cukup untuk melihat sedikit ke dalam. Wawan mendekat perlahan, jantungnya berdetak keras. Tangannya berkeringat. Udara pagi yang dingin tidak bisa menutupi rasa takut yang merayap dari ujung kaki sampai tengkuk. Dia intip dari celah jendela. Pertama, dia tidak melihat apa-apa. Ruangan itu gelap, hanya ada cahaya kuning redup dari lampu kecil yang menggantung. Tapi saat matanya menyesuaikan, dia melihat sesuatu yang langsung membuat kulitnya merinding hebat. Ada meja besar di tengah ruangan. Di atas meja itu, ada sesuatu yang tertutup kain putih tebal. Bentuknya memanjang, besar, dan ada noda merah kecoklatan di beberapa bagian kain itu. Noda yang masih basah. Wawan menahan napas. Dia mau balik badan, mau kabur, tapi sebelum sempat bergerak, suara pelan muncul dari sudut ruangan. Suara seseorang, tapi suaranya serak, rendah, dan seperti memaksa keluar dari tenggorokan yang kering. Pulang. Wawan terdiam. Dia membeku. Suara itu terdengar jelas. Dari bawah meja, dia menunduk sedikit, memicingkan mata, mencoba melihat apa yang ada di bawah sana, dan saat itulah dadanya serasa mau meledak. Di bawah meja, ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang pucat, sesuatu yang membungkuk. Wawan melihat rambut panjang kusut, terurai sampai lantai. Rambut itu menutupi wajah seseorang yang sedang meringkuk di lantai, seperti hewan ketakutan. Seseorang itu menangis pelan. Suaranya lirih, terputus-putus, seakan setiap napas adalah siksaan. Dan suara itu bukan suara laki-laki, itu suara perempuan. Wawan langsung lompat mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Dia hampir jatuh, tapi berhasil menahan diri. Dia langsung lari ke depan, napas tidak karuan, wajahnya pucat. Begitu sampai di area warung, dia melihat Pak Raga keluar dari kamar mandi belakang. Pak Raga langsung menatapnya, tatapannya tajam, sangat tajam. Seperti dia tahu Wawan baru saja melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. "Kamu dari belakang?" tanya Pak Raga dengan nada rendah. Enggak Pak, saya cuma, lagi bersih-bersih depan." Pak Raga menatapnya lama sekali, begitu lama sampai Wawan merasa dadanya sesak. Setelah beberapa detik, Pak Raga tersenyum, tapi senyuman itu bukan senyuman manusia normal. Sudut bibirnya naik, tetapi matanya tidak ikut tersenyum. Matanya kosong, seperti tidak ada jiwa di dalamnya. "Hati-hati, Wan," ujarnya pelan. "Jangan pernah masuk dapur belakang." Wawan mengangguk kaku. Dia tidak berani bicara apa-apa lagi. Hari itu, Wawan bekerja dengan perasaan tidak nyaman. Setiap gerakan terasa berat. Setiap suara dari dapur belakang membuatnya ingin lari sejauh mungkin. Tapi dia butuh uang, jadi dia bertahan. Namun malam itu, ketika warung sudah tutup dan dia berjalan pulang melewati jalan kecil arah rumahnya, dia mendengar sesuatu. Suara bisikan, bisikan yang sama seperti yang warga dengar. Dan bisikan itu datang dari arah rumah Pak Raga, bukan dari warung. Bisikan itu memanggil namanya. "Waah, Waah, Wan." Wawan berhenti. Dia menatap rumah Pak Raga. Rumah itu gelap.
Semua jendela tertutup. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi dari dalam, terdengar suara perempuan menangis. Suara yang sama seperti yang dia dengar pagi tadi. Wawan mundur pelan-pelan, lalu lari tanpa menoleh lagi. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, dia sadar, perempuan yang menangis itu bukan karyawan, bukan tamu, dan bukan orang asing. Dia adalah seseorang yang semua orang di kampung sudah lama tidak melihat. Buraras. Dan jika Buraras ada di sana, lalu siapa sebenarnya yang tidur di kamar rumah Pak Raga setiap malam? Dan yang paling menakutkan, kalau Buraras benar-benar masih hidup, dalam keadaan apa dia sekarang? Di antara semua keanehan yang mulai menyelimuti kampung itu, satu pertanyaan tetap terus menggantung di kepala semua orang. Kenapa Buraras tidak pernah keluar rumah lagi? Dulu dia dikenal ramah, suka senyum, suka ngobrol sambil nyapu halaman. Tapi kini, rumah itu seperti makam sunyi, tertutup, dan tidak pernah terlihat ada tanda kehidupan selain Pak Raga sendiri. Orang-orang masih mencoba bersikap positif. Mereka bilang mungkin Buraras sakit biasa, mungkin sedang terapi, mungkin cuma butuh istirahat. Tapi kalau cuma sakit, kenapa sampai berbulan-bulan tidak pernah terlihat? Dan kenapa Pak Raga selalu tampak gugup setiap ada orang mendekati pintu rumahnya? Curiga warga makin menjadi ketika suatu pagi seorang bocah laki-laki, umur sekitar 7 tahun, berlari ke rumah ibunya sambil menangis. Anak itu gemetar dan suaranya terbata-bata. Bu, tadi aku lewat rumah Pak Raga, katanya sambil memeluk pinggang ibunya. Ibunya bingung dan mencoba menenangkan. Kenapa? Kamu jatuh? Dikejar anjing? Anak itu menggeleng kuat-kuat, matanya masih membelalak ketakutan. Enggak, Bu. Aku lihat mata di jendela. Ibunya mengerutkan kening. Mata siapa? Anak itu menelan ludah. Napasnya pendek-pendek. Waktu aku jalan, tirainya keangkat sedikit. Dan ada sepasang mata ngeliatin aku. Matanya putih pucat, kayak mata orang sakit. Tapi merah semua. Ibunya merinding. Bocah itu bukan tipe anak yang suka mengarang cerita. Dia malah pendiam, jarang bicara kecuali ditanya. Dan pagi itu dia benar-benar terlihat ketakutan, sampai tubuhnya dingin saat disentuh. Berita itu menyebar cepat. Seperti biasanya, cerita di kampung bisa menyebar lebih cepat dari angin. Dalam 1 jam saja hampir semua tetangga sudah tahu. Ada yang bilang mungkin itu cuma bayangan. Ada yang bilang mata itu cuma ilusi anak kecil yang ngantuk. Tapi yang lebih tua justru berbisik-bisik, mengatakan bahwa mata seperti itu bukan mata orang biasa, tapi siapapun yang benar. Satu hal tidak bisa dipungkiri, rumah Pak Raga semakin terasa aneh. Warga masih mencoba menghormati privasi Pak Raga. Bagaimanapun dia sekarang orang kaya di kampung, dan banyak yang merasa segan. Tapi ketika RT setempat mengadakan rapat kecil untuk mendata warga yang akan ikut kerja bakti, mereka sepakat untuk mengantar undangan secara langsung ke rumah masing-masing. Salah. Satu ibu-ibu diminta mengantar undangan itu ke rumah Pak Raga. Dia mengetuk pelan pintu rumahnya sambil memanggil, "Assalamualaikum, Pak Raga." Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, sedikit lebih keras, "Pak Raga, ini ada undangan dari RT." Beberapa detik kemudian, suara langkah terdengar dari dalam. Tapi bukan langkah yang cepat atau ringan. Langkah itu berat, lambat, dan seperti diseret sedikit. Begitu pintu terbuka, Pak Raga muncul. Wajahnya tampak lelah, mata cekung, dan rambutnya sedikit acak-acakan. "Oh, Bu, maaf," katanya sambil mengatur napas. "Saya tadi lagi ngerapiin dalam." Ibu-ibu itu tersenyum ramah sambil menyerahkan undangan. "Ini, Pak, undangan buat kerja bakti minggu depan." Pak Raga menerimanya, tapi gerakannya seperti terburu-buru, seolah dia ingin pintu itu cepat-cepat tertutup lagi. Ibu itu sempat melirik ke dalam. Gelap, bahkan lampu ruang tamu tidak menyala meski hari sudah cukup siang. "Buraras ada, Pak?" tanya ibu itu hati-hati. "Lama gak kelihatan. Apa kabar?" Pertanyaan itu seperti membuat wajah Pak Raga berubah tegang. "Oh, Buraras, itu. Beliau lagi sakit, Bu, udah beberapa lama," katanya sambil memalingkan wajah. "Istirahat saja, gak boleh kena angin." Jawabannya sangat cepat. Terlalu cepat. Dan sebelum ibu itu sempat menambah pertanyaan lain, Pak Raga menutup pintu. Ceklek. Suara kunci diputar dari dalam.
Ibu itu berdiri cukup lama sambil menatap pintu yang sudah tertutup rapat. Hatinya gelisah. Ada sesuatu yang terasa salah. Sangat salah. Tapi dia tidak tahu apa. Namun malam setelah undangan itu diberikan, kampung itu diguncang oleh kejadian yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Sekitar jam 11 malam, ketika beberapa orang masih duduk di teras sambil mengobrol atau mencuci piring setelah makan malam, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah rumah Pak Raga. Suara perempuan, teriakan lirih, tapi jelas. Suara itu memecah keheningan malam. "Lepaskan aku, lepaskan, jangan lagi." Suara itu bukan sekadar teriak minta tolong. Ada kesakitan, ada ketakutan yang dalam, ada penderitaan yang membuat mereka yang mendengar langsung memeluk lengan sendiri. Beberapa tetangga keluar rumah, saling pandang dengan wajah syak. "Suara siapa itu?" "Itu dari rumah Pak Raga, kan?" "Iya, dari dalam." Mereka masih mematung ketika suara lain menyusul. Suara langkah berat, sangat berat. Seperti seseorang yang menyeret sesuatu, atau seperti tubuh besar berjalan dengan kaki yang tidak normal. Lalu, diam, total. Sunyi begitu mencekam sampai orang bisa mendengar deru napas sendiri. Setelah itu, tak ada lagi suara apapun. Beberapa orang ingin pergi mengecek. Tapi mereka saling dorong-dorongan. "Kamulah yang ketok pintunya." "Gak mau. Nanti malah disalahin." Akhirnya mereka hanya berdiri dari jauh, memandangi rumah itu dengan rasa takut yang mereka sendiri tidak mengerti. Dan karena malam semakin larut, mereka perlahan kembali masuk ke rumah masing-masing, berharap besok pagi semuanya sudah normal kembali. Tapi ternyata, tidak. Besok paginya, ketika orang-orang lewat depan rumah Pak Raga, mereka melihat sesuatu yang mengusik hati. Di bawah tirai jendela, tepat di daun jendela yang tertutup rapat, ada noda merah tipis, seperti bekas tangan yang menyentuh kaca, tapi dengan jari yang berlumur sesuatu. Noda itu memanjang seperti seseorang menyeret tangannya ke bawah jendela, lalu perlahan hilang. Dan anehnya, ketika matahari mulai naik, noda itu perlahan memudar, seperti diserap oleh kaca. Sampai jam 9 pagi, noda itu hilang seluruhnya. Tidak ada jejak sama sekali. Seolah-olah tidak pernah ada. Tetangga yang melihat hal itu langsung membicarakannya. Mereka tidak tahu harus percaya apa. Berita itu cepat tersebar, membuat satu kampung semakin gelisah. Di warung, pelanggan berbisik-bisik. Ada yang bilang suara semalam itu hanya suara televisi. Ada yang bilang mungkin Bu Raras benar-benar sakit parah dan mengigau. Tapi ada juga yang yakin bahwa suara itu bukan suara manusia sakit, tapi suara seseorang yang sedang disakiti. Wawan, yang mendengar cerita itu, langsung pucat. Karena dia tahu suara itu. Dia pernah mendengar suara itu sebelumnya. Suara lirih. Suara perempuan menangis. Dan suara itu datang dari dalam warung, dari dapur belakang yang selalu dikunci Pak Raga. Wawan mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, tapi pikirannya tak bisa tenang. Setiap kali pintu belakang berderit sedikit, jantungnya melonjak. Dan setiap Pak Raga masuk ke dapur belakang sambil membawa kantong hitam, Wawan merasakan hawa aneh mengelilingi ruangan. Hawa dingin, hawa berat, bahkan rasanya sulit bernapas. Suatu hari, Wawan memberanikan diri mendekati salah satu tetangga yang rumahnya dekat dengan rumah Pak Raga. Seorang bapak tua yang sering duduk di teras sambil merokok. "Pak, semalam Bapak dengar suara itu?" "Ya," tanya Wawan perlahan. Bapak itu menatapnya, matanya sedikit berkaca-kaca. "Dengar," jawabnya dengan suara rendah. "Itu suara perempuan, Wan, minta dilepaskan." Wawan menelan ludah. Bapak kira itu suara Bu Raras." Bapak itu tidak menjawab langsung. Dia menghela napas panjang, lalu mematikan rokoknya. "Aku sudah tinggal di kampung ini 50 tahun lebih, Wan, sudah dengar banyak macam suara orang sakit. Orang melahirkan, orang kesurupan, orang berantem," katanya pelan. "Tapi suara semalam itu, beda." "Bedanya gimana, Pak?" Bapak tua itu memandang ke arah rumah Pak Raga dengan mata yang dalam, penuh ketakutan yang sudah lama dipendam. "Itu suara seseorang yang bukan cuma sakit, bukan cuma ketakutan. Itu suara seseorang yang disiksa." Wawan gemetar. Bapak tua itu melanjutkan dengan bisikan, seolah takut ada yang mendengar. "Dan aku yakin, ada yang sangat salah di dalam rumah itu." Wawan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Karena jauh di dalam hatinya, dia merasa hal yang sama.
Hari berganti hari, tapi keanehan itu tidak mereda. Malam-malam berikutnya, beberapa warga kembali mendengar suara samar-samar. Kadang suara seperti seseorang menangis. Kadang seperti memukul sesuatu. Kadang seperti benda jatuh. Kadang suara langkah berat yang tidak wajar. Dan kadang, suara itu menyebut nama, suara perempuan, lirih, penuh rasa sakit. Seperti memanggil siapapun yang mau mendengarkan. Tapi semua warga diam. Tidak ada yang berani mendekat. Suara semakin intens ketika malam semakin gelap. Ketika jam menunjukkan pukul 2 atau 3 dini hari. Jam yang katanya waktu paling rawan bagi makhluk halus berkeliaran. Rumah itu selalu mengeluarkan suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa orang yang tidur dengan jendela terbuka mengaku mendengar sesuatu lewat angin malam. Bisikan halus, bisikan yang seperti memohon, bisikan yang terdengar sangat dekat. Lepaskan aku. Ada seorang ibu muda yang mengaku tidak bisa tidur semalaman karena suara itu terus terdengar di telinganya. Seperti ada seseorang berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Hari demi hari tekanan batin warga semakin besar. Tapi mereka tidak punya bukti apapun untuk bertindak. Mereka tidak bisa langsung nuduh Pak Raga, dan mereka takut. Sangat takut. Tapi ketakutan terbesar bukan pada suara-suara itu. Ketakutan terbesar adalah pada kemungkinan bahwa Bu Raras mungkin masih hidup, mungkin sedang mengalami sesuatu yang tidak bisa dibayangkan manusia. Dan kalau benar suara itu berasal dari dirinya, maka apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Dan kenapa Pak Raga begitu mati-matian menyembunyikannya? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia sembunyikan? Dan yang lebih mengerikan, jika suara itu adalah permintaan tolong, kenapa tidak ada yang berani membuka pintu itu? Karena dalam hati kecil mereka, semua orang tahu. Jika mereka membuka pintu rumah itu, mereka mungkin tidak siap melihat apa yang ada di dalam. Puncak dari semua kecurigaan, rasa takut, dan desas-desus itu akhirnya terjadi pada suatu sore yang lembab. Langit mendung, udara terasa berat seperti menahan hujan yang tak kunjung turun. Di warung soto, para pelanggan sudah mulai pulang, menyisakan Wawan yang sedang membersihkan meja-meja dengan pikiran kacau. Selama berminggu-minggu, dia terus dihantui suara-suara aneh dari dapur belakang. Dia sudah tahu ada yang disembunyikan Pak Raga di sana. Sesuatu yang hidup, sesuatu yang menderita. Dan sore itu, ketika Pak Raga tiba-tiba bilang ingin pergi sebentar untuk membeli beberapa bahan keperluan warung, hati Wawan langsung berdebar kencang. Detik itu, nalurinya mengatakan satu hal, ini satu-satunya kesempatan untuk mencari tahu. Aku keluar dulu. Kamu bersihin depan, jangan masuk ke dapur belakang, pesan Pak Raga sambil menatapnya tajam sebelum pergi. Wawan mengangguk cepat, berusaha tidak kelihatan gugup. Tapi begitu suara langkah Pak Raga menjauh dan gerbang kecil depan warung menutup, napas Wawan mulai tidak teratur. Ini saatnya, dia berdiri lama di depan pintu kayu yang selama ini selalu terkunci itu. Pintu itu tampak biasa saja, tapi hari ini rasanya jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Udara dari celah bawahnya membawa aroma aneh campuran bau amis, bau gosong, dan bau bumbu yang terlalu menyengat. Tangan Wawan gemetar saat memegang gagang pintu. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dia tidak punya kunci, tapi selama 3 minggu bekerja, dia memperhatikan satu hal, pintu itu tidak pernah dikunci dari dalam. Hanya ditutup rapat. Mungkin Pak Raga yakin tak ada orang yang berani membuka. Dengan perlahan, Wawan mendorong pintu itu. Ceklek. Suara kecil itu terasa seperti guntur di telinganya. Saat pintu terbuka, hawa dingin langsung menyergap keluar, seperti udara dari ruangan yang sudah lama tidak tersentuh cahaya matahari. Ruangan itu gelap, lampunya mati. Hanya sedikit sinar sore yang masuk dari celah atap. Cukup untuk memperlihatkan bayangan-bayangan di dalam. Wawan menyalakan ponselnya. Cahaya LED kecil itu menyorot ke depan. Dan detik itu, seluruh bulu kuduknya berdiri. Dapur belakang itu bukan dapur biasa. Di tengah ruangan, ada panci besar, tinggi hampir selutut, dan masih mengeluarkan asap tipis. Panci itu juga bukan panci aluminium biasa. Warnanya hitam pekat, seperti sudah dipakai untuk memasak sesuatu yang tidak seharusnya dimasak manusia. Di samping panci itu, ada meja kayu tempat biasanya bumbu disiapkan. Tapi kini meja itu dipenuhi botol-botol kaca berisi cairan hitam kental. Tidak perlu cium lama untuk tahu apa itu. Baunya menusuk,
amis, dan memuakan. Seperti darah yang sudah lama menumpuk, bercampur sesuatu yang tidak dikenali. Wawan menutup hidung, ingin muntah, tapi sesuatu di pojok ruangan lebih menarik perhatiannya. Di sana, di antara bayangan gelap yang bertumpuk, ada bentuk tubuh manusia, terbungkus kain merah yang lusuh dan diikat dengan tali yang kelihatannya bukan tali biasa. Kain itu bergerak, sangat pelan, seperti seseorang yang bernapas berat. Wawan terpaku, dia melangkah maju setengah sadar, seperti ditarik oleh rasa penasaran bercampur takut. Cahaya ponselnya bergetar bersama, tangan yang dingin. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Cahaya ponselnya akhirnya memantul pada wajah sosok itu, dan Wawan memekik tertahan. Itu Bu Raras. Wajahnya tidak lagi seperti manusia sehat. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti mayat yang direndam terlalu lama. Matanya terbuka, tapi tidak sepenuhnya. Hanya terlihat bagian putih yang merah seperti terbakar. Di dahinya ada simbol-simbol aneh yang seperti digoreskan dengan arang atau sesuatu yang lebih gelap. Simbol itu melingkar, bertumpuk, seperti mantra yang ditulis di kulit hidup. Tangannya terikat kain merah, sampai bekas luka merah memanjang tampak jelas di kulitnya. Bibirnya pecah-pecah, dan dari mulutnya keluar suara napas yang berat, nyaring, seperti seseorang yang berjuang untuk bertahan. Bu Raras, bisik Wawan dengan suara hampir hilang. Tubuh Bu Raras bergerak lemah, sangat lemah, seperti dia mencoba mengangkat wajahnya. Bibirnya terbuka sedikit, seolah ingin mengucapkan sesuatu. Tapi tidak ada kata, hanya suara, "Hah, hah." Suara itu bukan sekadar napas, itu seperti keluhan, seperti rintihan orang yang sudah berhari-hari tidak bisa bicara. Suara yang penuh penderitaan. Wawan mendadak ingin lari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Ketakutan membekukan tubuhnya, dan sebelum dia sempat sadar, Bu Raras menggerakkan kepalanya sedikit, menatap ke arah Wawan. Matanya seperti 2 titik merah yang dipaksa menyala di dalam bola mata yang sudah hampir mati. Wawan mundur setapak, tangannya gemetar hebat. Suara di tenggorokannya tercekat. Dia mencoba memutar tubuh untuk lari keluar. Tapi saat dia baru berbalik setengah, suara langkah berat terdengar dari pintu dapur. Langkah itu familiar, langkah yang selalu membuat Wawan merasa tidak nyaman. Dan saat suara itu berhenti tepat di belakangnya, Wawan tahu, dia tidak sendirian. Sudah lihat, ya, suara itu pelan, berat, tapi dingin. Sangat dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Suara itu bukan suara Pak Raga yang ramah seperti dulu. Wawan memejamkan mata sebentar, lalu perlahan memutar tubuh, berharap itu hanya bayangannya. Tapi begitu dia melihat wajah Pak Raga, napasnya langsung tercekat. Wajah Pak Raga tampak berbeda. Matanya merah, lebih merah dari biasanya, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Di bawah matanya ada lingkaran hitam pekat. Dan senyumannya. Senyuman itu tipis, menakutkan, tidak ada lagi kebaikan di baliknya. Hanya ada sesuatu yang gelap. Apa yang Pak lakukan ke Bu Raras? Suara Wawan hampir tidak terdengar. Pak Raga tidak menjawab langsung. Dia melangkah mendekat, suaranya bergetar dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Kamu tahu kenapa warung ini selalu penuh, Wawan? Wawan gemetar sambil mundur. Pak Raga berjalan pelan, seperti sedang menikmati ketakutan Wawan. Kenapa kuahnya selalu harum? Kenapa rasanya bikin orang ketagihan? Katanya lagi sambil tertawa pendek. Kamu pikir itu cuma resep? Nahas. Wawan menabrak meja dan hampir menjatuhkan botol berisi cairan hitam itu. Dia menahan napas, memaksa dirinya tidak pingsan. Pak Raga berhenti tepat di depannya. Ini harga dari kekayaan, katanya pelan. Dia, tumbal pertama. Senyum itu melebar. Dan ruangan tiba-tiba terasa jauh lebih gelap daripada sebelumnya. Wawan tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuhnya. Dia seperti membeku. Rasa takut berubah jadi mati rasa. Otaknya menolak percaya, tapi mata dan hidungnya tidak bisa berbohong. Ruangan ini bukan dapur warung soto. Ini tempat ritual, tempat korban, tempat tumbal. Kenapa? Bu Raras. Suara Wawan parau, hampir tidak terdengar. Pak Raga menghela napas dalam, seperti seseorang yang bosan menjelaskan hal yang sudah jelas. Karena dia istri, katanya, dan tumbal yang paling kuat adalah orang yang paling dekat. Kalimat itu menggema di kepala Wawan sampai dia tidak bisa bernapas. Lihat baik-baik, Wan,
Pak Raga menunjuk tubuh istrinya. Dia belum mati. Tapi dia tidak hidup juga, dia berada di tengah-tengah. Itu membuatnya jadi penarik rezeki yang paling besar. Wawan tiba-tiba merinding bukan main. Tubuh Buraras memang bergerak, tapi gerakannya tidak seperti manusia. Lebih mirip boneka yang digerakkan pelan, atau mayat yang dipaksa tetap bernapas. Pak Raga melanjutkan dengan suara rendah. Aku cuma minta satu hal dari dia, satu hal kecil. Dan sebagai imbalannya, aku mendapat apapun yang aku mau. Wawan mencoba mundur lagi, tapi Pak Raga menarik kerah bajunya. Kamu sudah tahu sekarang, katanya pelan. Dan tidak ada yang kembali sama setelah tahu. Wawan hampir menangis. Dia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Dia melihat sisi gelap dari seseorang yang selama ini dianggap baik. Pak Raga mendekatkan wajahnya. Kamu tahu apa yang paling kusukai dari perjanjian ini? Wawan menggigil. Rasanya, ketika seseorang memohon, tapi kamu tidak mendengarkan. Dan saat itu, dari pojok ruangan, Buraras memekik pelan, seperti mencoba memanggil. Wawan terisak. Pak Raga kembali menatap istrinya. Dia sudah tidak bisa apa-apa, tapi dia masih bisa merasakan semuanya. Kalimat itu membuat Wawan muntah di lantai. Pak Raga hanya tersenyum melihatnya. Dia tumbal pertama, dan ketika waktunya habis, dia menoleh pada Wawan. Kamu mungkin yang kedua. Wawan memekik dan berlari tanpa peduli apapun lagi. Tapi di belakangnya, suara tawa pelan Pak Raga mengikutinya sampai pintu belakang terbanting. Tawa yang akan menghantui hidupnya selamanya. Malam itu, kampung benar-benar kacau. Orang-orang berlarian keluar rumah. Beberapa masih memakai sarung. Ada yang cuma pakai kaos oblong lusuh. Dan ada juga yang sambil menggendong anak kecil karena takut suara aneh itu masuk ke rumah mereka. Semua serba mendadak, semuanya terasa begitu cepat. Yang mereka tahu, suara teriakan dari rumah Pak Raga bukan suara biasa. Bukan keributan keluarga. Bukan juga suara orang bertengkar. Itu suara seperti dua dunia bertabrakan. Awalnya hanya suara perempuan yang menjerit panjang. Ada nada ketakutan yang begitu menusuk. Seperti ada seseorang yang sedang ditarik paksa. Suaranya serak, hancur, dan terdengar seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan sakit. Lalu suara laki-laki yang diduga Pak Raga menyusul. Suaranya tidak jelas, kadang seperti memanggil, kadang seperti menghardik, tapi terdengar panik. Beberapa warga sempat bilang bahwa di antara teriakan itu, mereka mendengar suara panci besar jatuh, seperti menghantam lantai keras. Disusul suara logam yang bergesekan. Begitu warga berkumpul di depan rumah Pak Raga, suasana langsung berubah. Rumah itu gelap gulita, tidak ada satupun cahaya keluar, bahkan dari jendela kecil di atas dapur. Padahal biasanya, lampu ruang soto bagian depan selalu menyala sampai tengah malam. Tapi malam itu, semuanya mati. Hanya ada angin yang berembus pelan, membawa aroma aneh yang datang dari dapur belakang seperti campuran kuah soto panas, bawang putih yang digoreng terlalu lama, dan bau amis sesuatu yang tak bisa warga jelaskan. Beberapa warga saling pandang. Ada yang terlihat ragu mau mendekat, tapi ada juga yang tidak tahan karena suara dari dalam rumah masih terdengar. Suara yang lirih, pelan, tapi jelas. Suara perempuan yang seperti sedang memohon belas kasihan. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku? Seorang ibu-ibu langsung menutup mulut dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Seorang bapak paruh baya memeluk istrinya dengan gelisah. Seorang remaja laki-laki yang ikut membantu warga langsung melangkah mundur tanpa sadar, wajahnya pucat. Sebelum warga sempat bereaksi, terdengar suara lain dari dalam rumah. Suara yang dalam, berat, dan bukan suara manusia. Tidak terlalu keras, tapi getarannya terasa hingga ke dada. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Suara itu membuat sebagian warga spontan merapatkan posisi, seolah mereka takut sesuatu akan keluar dari dalam rumah. Bahkan anjing milik tetangga sebelah yang biasanya galak, malam itu berdiri di sudut halaman sambil meringkuk dan mengeluarkan suara rengekan kecil. Pak RT, dengan senter kecil di tangannya, mencoba menguatkan diri. Kita harus cek. Jangan-jangan ada orang yang butuh bantuan. Tapi tak ada yang berani menyentuh pintu rumah itu. Semua hanya menatap pintu kayu yang kusam itu dengan tatapan takut. Seolah mereka tahu bahwa apapun yang menunggu di baliknya bukanlah sesuatu yang biasa mereka hadapi. Akhirnya, dua pemuda kampung yang dikenal paling berani, Agung dan Dedi, memberanikan diri maju.
Mereka menelan ludah, lalu memegang gagang pintu yang terasa dingin seperti baru dikeluarkan dari lemari es. Ditarik tidak bisa, didorong tetap tidak terbuka. Pintu itu seperti terkunci dari dalam. Tapi bukan seperti terkunci biasa, seolah ada sesuatu yang menahan dari baliknya. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. 3 kali percobaan tidak berhasil. Pintu bergoyang sedikit, tapi tidak terbuka. Pada percobaan keempat, seluruh warga yang kuat berkumpul, dan dengan dorongan kuat, pintu itu akhirnya terbuka dengan suara pecah yang keras. Kayunya patah sebagian, engselnya terlepas, dan pintu jatuh ke dalam rumah. Begitu pintu terbuka, udara dingin dari dalam rumah langsung menyapu wajah mereka. Aromanya seperti sesuatu yang membusuk bercampur dengan kuah soto yang baru dituangkan dari panci besar. Dapur depan yang biasanya hangat malah terasa seperti ruangan lama yang tidak pernah ditinggali. Pak RT masuk pertama kali, diikuti beberapa warga yang masih menggenggam senter dengan tangan gemetar. Mereka menyusuri ruang depan yang kacau, kursi terbalik, mangkok pecah, dan ada noda hitam seperti bekas cairan yang mengering di lantai. Ketika mereka masuk ke dapur, pemandangan yang mereka temukan membuat beberapa warga spontan menjerit kecil. Di tengah ruangan, Pak Raga tergeletak pingsan, tubuhnya miring ke satu sisi. Tangan kanannya masih terangkat seolah berusaha menolak sesuatu sebelum ia ambruk. Lehernya memiliki bekas merah panjang, seperti dicekik oleh sesuatu dengan kekuatan besar. Wajahnya pucat, bahkan kebiruan, seolah napasnya hampir habis sebelum dia kehilangan kesadaran. Orang-orang langsung memanggil-manggil namanya, tapi tidak ada respons. Tubuhnya terasa lemas dan dingin. Seorang warga mencoba mengecek detak jantungnya. Masih ada, tapi sangat lemah. "Tolong, angkat ke ruang depan," kata Pak RT dengan suara tercekat. Namun bukan itu yang paling membuat warga merinding. Yang paling membuat semua orang menahan napas adalah sudut ruangan. Di sana, di pojok dapur yang diterangi oleh cahaya senter, terlihat tumpukan kain merah yang hangus di beberapa bagian. Kain itu terlihat seperti baru terbakar sebagian. Masih ada bekas gosong dan ujungnya terlihat basah entah oleh apa. Dan yang lebih mengerikan lagi, di atas tumpukan kain itu, ada jejak fisik seperti seseorang duduk. Tapi tubuhnya sudah tidak ada, kain itu hanya tersisa bentuknya, seperti seseorang telah menghilang, lenyap dari keberadaannya. Itu adalah kain yang sebelumnya membungkus Bu Raras. Beberapa warga menutup mulut. Ada yang mundur sampai menabrak meja dapur, ada yang langsung menunduk ketakutan. Mereka benar-benar merasa ada sesuatu yang tidak manusiawi terjadi di ruangan itu. Pak RT akhirnya berkata dengan suara pelan, "Bawa Raga keluar. Kita harus lapor. Ini bukan kejadian biasa." Tapi sebelum mereka melangkah keluar, suara lirih terdengar dari arah panci besar di sebelah kompor. Sebuah suara perempuan, pelan, retak, dan penuh rasa sakit. "Aku di sini." Semua warga terpaku. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang bernapas. Menunggu giliranmu. Beberapa warga langsung lari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Ada yang jatuh tersungkur di tanah, ada yang menangis ketakutan. Mereka tahu suara itu bukan berasal dari manusia, bukan dari Pak Raga, dan bukan dari siapapun yang hidup. Suara itu berasal dari arah panci tempat Pak Raga memasak soto, dan suara itu seperti menyebar ke seluruh ruangan, membuat hawa rumah itu semakin dingin dan mencekik. Akhirnya warga berhasil membawa Pak Raga keluar rumah dengan susah payah. Tubuhnya gemetar, matanya berkedut, seolah-olah dia berusaha membuka mata tapi tidak mampu. Dan tepat sebelum mereka menurunkannya di ruang tamu tetangga, Pak Raga membuka mata. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat semua orang yang ada di situ merinding. Matanya bukan lagi mata normal. Bagian putihnya memerah, hampir seperti luka yang mengering. Pupilnya mengecil, seperti mata seseorang yang sudah kehilangan ketenangan. Dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, dia berkata, "Raras belum pergi." Lalu tubuhnya kembali lemas, dan dia pingsan lagi. Malam itu, setelah semua warga berkumpul dan berdoa bersama, mereka sepakat untuk tidak masuk ke rumah itu lagi. Tidak ada yang berani mendekat. Rumah itu dibiarkan kosong, hanya diterangi sinar remang dari lampu jalan di luar. Warung soto Pak Raga tutup total. Meja-meja dibiarkan kotor, daun bawang berserakan, dan mangkuk-mangkuk yang belum dicuci dibiarkan begitu saja.
Tak ada yang berani menyentuh apapun di sana. Hari-hari berlalu, dan kekayaan Pak Raga hancur dalam sekejap. Motor barunya tiba-tiba mogok dan tidak bisa diperbaiki meski dibawa ke bengkel terbaik. Genteng rumahnya retak satu persatu tanpa alasan. Air sumurnya berubah keruh dan berbau besi. Bahkan ayam-ayam tetangga yang berkeliaran dekat rumah Pak Raga mulai mati satu persatu. Pak Raga sendiri tidak pernah lagi terlihat keluar rumah setelah siuman. Dia tinggal sendirian dengan kondisi yang semakin buruk. Rambutnya kusut, wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Setiap malam, warga mendengar suaranya dari dalam rumah. Kadang dia menangis, kadang berteriak menyebut nama istrinya, Raras. Maafkan aku. Kadang suaranya berubah menjadi memohon, tolong, jangan ambil aku, jangan. Tapi suara lain selalu muncul, suara perempuan yang samar-samar terdengar dari dapur belakang. Aku di sini, menunggu giliranmu. Warga kampung tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Bu Raras, atau bagaimana kekayaan Pak Raga muncul dengan begitu cepat. Yang mereka tahu hanyalah satu hal, tidak ada kekayaan yang datang secara tiba-tiba tanpa harga yang harus dibayar. Dan sampai hari ini, jika seseorang lewat dekat dapur belakang rumah itu saat malam-malam, mereka masih bisa mencium bau kuah soto yang bercampur dengan bau amis yang sangat menyengat. Seperti bau daging yang tidak seharusnya dimasak. Kadang, kalau mereka benar-benar memperhatikan, mereka juga mendengar suara perempuan menangis dari dalam rumah itu. Suara yang memanggil nama suaminya. Suara yang seolah tidak akan pernah pergi. Rumah itu kini kosong, tapi kisahnya tidak pernah benar-benar selesai. Karena menurut beberapa warga, saat angin malam berembus pelan, tirai jendela rumah itu masih bergerak sedikit. Seolah seseorang sedang berdiri di baliknya, menunggu, dan memperhatikan.